Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Paris Saint-Germain dikabarkan menunggak gaji Kylian Mbappe. Sementara itu Manchester United melepas mural Cristiano Ronaldo di Old Trafford. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Sebelum ulasannya kita lanjut, aku mau rekomendasiin sama yang namanya Next Parabola. Mereka ini terpilih sebagai official broadcaster Piala Dunia Qatar 2022 secara live dan eksklusif di seluruh pertandingan. Ini tidak disiarkan di TV satelit atau direct to home lainnya. Ada dua pilihan nih yang bisa kamu sesuaikan dengan kebutuhan kamu. Yang pertama ada Next Parabola, TV satelit dengan receiver dan antena parabola yang cuma seukuran piring. Mereka janji bisa menjangkau 17.000 pulau di seluruh Indonesia dengan gambar berkualitas HD. Next Parabola ini juga punya siaran olahraga lengkap seperti BRI Liga 1, Liga 2, Premier League, Liga Champions, Europa League, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua, untuk nonton Piala Dunia, kamu juga bisa pakai Next Video. Kalau Next Video ini cocok untuk kamu yang punya koneksi internet lancar. Jadi ini tuh kolaborasi antara Next Parabola dan Video. Next Video ini adalah receiver berbasis Android dan bisa nonton seluruh tayangan terupdate di aplikasi Video. Nah, kalau untuk paket berlangganan World Cup 2022 sudah bisa dibeli sekarang. Bisa dibeli di official online store Next Parabola di Bukalapak, Shopee, Tokopedia, Lazada, dan TikTok Shop. Atau bisa juga di aplikasi Next Parabola dan di toko-toko elektronik terdekat. Nonton bola, inget Next Parabola. Berita pertama, Manchester United membidik Kylian Mbappe sebagai pengganti dari Ronaldo yang ingin hengkang. Bicara soal Ronaldo nih, Newcastle United mau menampung Ronaldo yang saat ini nggak kunjung laku. Manchester United dikabarkan siap untuk memboyong Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain. Setan Merah sendiri sudah menyiapkan mahar senilai 170 juta euro. Bintang Perancis itu didatangkan untuk menggantikan Cristiano Ronaldo yang berencana hengkang. Pasalnya Ronaldo saat ini punya hubungan buruk dengan Manchester United. Hal ini merupakan buntut dari wawancaranya bersama Piers Morgan. Banyak yang menilai Mbappe layak untuk menggantikan peran sang mega bintang. Tim nasional Perancis mendapat kabar buruk menjelang Piala Dunia 2022. Pasalnya penyerang mereka yakni Christopher Nkunku dipastikan absen di Piala Dunia Qatar kali ini. Pemain RB Leipzig ini mengalami cedera saat sesi latihan di skuad Le Bleu. Hal ini berawal saat Nkunku berduel memperebutkan bola dengan Eduardo Camavinga. Sayangnya Nkunku justru salah tumpuan yang akhirnya membuat dirinya berjalan pincang. Didier Deschamps menyebut kalau sang pemain alami keseleo lutut di bagian kaki kirinya. Newcastle United ingin mengamankan jasa Cristiano Ronaldo pada bulan Januari nanti. Rumor itu mencuat setelah agen Jorge Mendes menawarkan kliennya ke skuad The Magpies. Ronaldo sendiri saat ini memang berencana ingin cabut dari MU. Hal ini pun membuat Mendes gencar menawarkan sang bomber ke sejumlah klub. The Magpies dikabarkan tertarik untuk memboyong pemain berusia 37 tahun tersebut. Mereka siap untuk menampung Ronaldo yang saat ini nggak kunjung laku. Paul Merson menyarankan Chelsea untuk merekrut Harry Maguire dari Manchester United. Legenda Arsenal ini menganggap Maguire cocok bermain di skuad The Blues. Pasalnya Graham Potter saat ini menggunakan 3 back dalam sistem permainannya. Oleh karena itu mendatangkan Maguire dianggap sebagai rekrutan yang cukup bagus. Selain itu situasi Maguire di skuad Setan Merah saat ini memang sedang goyah. Pasalnya sang pemain jarang mendapatkan jam terbang di bawah asuhan Erik ten Hag. Anthony membalas kritikan Paul Scholes dan menyebutnya nggak tahu seni sepak bola. Kita bertolak ke kabar Spanyol guys, ada Barcelona yang dikabarkan nggak bisa belanja pemain karena dianggap masih belum bangkit dari krisis. Anthony melontarkan komentar balasan terhadap kritikan yang ditujukan pada dirinya. Komentar tersebut sebelumnya diucapkan oleh legenda Manchester United Paul Scholes. Sebelumnya Scholes menyebut Anthony melakukan hal yang sangat konyol. Selain itu Scholes juga menyebut winger Brazil ini bermain seperti badut. Anthony pun langsung membalas dengan menyebut Scholes nggak paham seni sepak bola. Sebelumnya dia pernah melakukan teknik berputar di laga kontra Sheriff Tiraspol. Marc-Andre ter Stegen sedang diminati dua klub elit Eropa saat ini. Dua klub yang dimaksud adalah Manchester United dan klub asal London yakni Chelsea. Barcelona pun terbuka untuk melepas Stegen seandainya ada klub yang menawar 60 juta euro. Sebab di musim ini kiper asal Jerman ini tampil dengan performa yang cukup gemilang. Terbukti dia mampu mencatatkan statistik apik di musim ini. Dari 14 pertandingan La Liga, Stegen bahkan sudah mengemas 11 clean sheet. Kabar buruk datang dari raksasa La Liga yakni Barcelona.
Pasalnya Blaugrana dipastikan gak bisa mendatangkan rekrutan baru di musim dingin mendatang. Alasannya karena Blaugrana masih belum bisa bangkit dari krisis finansial. Pasalnya keuangan mereka saat ini dianggap kurang sehat kalau dilihat dari aturan finansial fair play. Namun mereka masih berusaha untuk membujuk pihak La Liga untuk merundingkan hal tersebut. Pasalnya di musim panas kemarin mereka harus menarik tuas ekonomi agar bisa belanja pemain. Benjamin Pavard membuka peluang untuk hijrah ke Italia. Sebab bek Bayern Munchen itu ingin mencari tantangan baru dengan membela klub di luar Jerman. Apalagi Pavard sangat dekat dengan Olivier Giroud. Dia pun sering menanyakan terkait sepak bola di Italia. Giroud pun menjawab kalau sepak bola Italia sangat baik dan berkembang. Di sisi lain, kontrak pemain berusia 26 tahun ini akan habis pada akhir musim 2023. Namun sejauh ini belum ada negosiasi resmi antara Rossoneri dan Pavard. Timnas Ekuador mencoret Byron Castillo dari skuad Piala Dunia karena dianggap menggunakan akta kelahiran palsu. Bicara soal timnas, ada Gareth Southgate yang menganggap Harry Maguire sebagai pemain penting timnas Inggris. Ekuador resmi mencoret Byron Castillo dari daftar skuad di Piala Dunia 2022. Pemain berusia 24 tahun ini terbukti menggunakan identitas palsu untuk membela skuad Latri. Hal ini berawal dari timnas melaporkan Castillo ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Pasalnya Castillo merupakan pemain kelahiran Kolombia. Dia membela Ekuador dengan paspor dan akta kelahiran palsu. Selain itu, skuad Latri juga disanksi pengurangan poin untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Southgate menyebut Harry Maguire pemain penting timnas Inggris di Piala Dunia 2022. Padahal di musim ini Maguire jarang mendapat menit bermain di Manchester United. Akan tapi pelatih berusia 52 tahun ini yakin dengan kemampuan sang pemain. Selain itu Southgate diklaim sering berbicara secara intens dengan Maguire. Di sisi lain pemanggilan Maguire ke dalam skuad sempat dipertanyakan banyak pihak. Pasalnya Southgate meninggalkan Fikayo Tomori yang tampil bagus di AC Milan. 4 klub top Eropa menjalani turnamen Dubai Super Cup yang akan dimulai pada bulan depan. Bertolak ke kabar Piala Dunia guys, ada Louis van Gaal yang memberikan nomor punggung anak asuhnya sesuai dengan umur pemain. Liverpool, AC Milan, Olympique Lyon, dan Arsenal dikabarkan akan mengikuti turnamen mini di Dubai. Turnamen Dubai Super Cup itu akan diadakan dari tanggal 8 sampai 16 Desember. Rencananya turnamen ini akan menggunakan sistem format grup. Namun anehnya setiap tim hanya akan melakoni 2 pertandingan saja. Bahkan akan ada adu penalti setelah pertandingan selesai dan yang memenangkannya akan mendapatkan 1 poin. Selain itu jika kedua klub bermain seri akan mendapatkan 2 poin. Cristiano Ronaldo melakukan wawancara dengan Piers Morgan beberapa waktu lalu. Dalam wawancaranya, bintang Portugal itu merasa dikhianati oleh Manchester United. Kabar ini sendiri rupanya sudah sampai ke telinga pelatih timnas Portugal Fernando Santos. Dia mengaku nggak mau ikut campur dengan urusan Ronaldo di Manchester United. Menurut Santos, kalau wawancara Ronaldo itu nggak ada kaitannya dengan tim nasional. Dia pun ingin fokus mempersiapkan skuadnya dengan matang di Piala Dunia 2022. Pelatih timnas Belanda yakni Louis van Gaal punya cara unik dalam menentukan nomor punggung pemain. Dia menetapkan nomor punggung tersebut berdasarkan usia. Sebagai contoh ada Frenkie de Jong dan Teun Koopmeiners yang mengenakan nomor punggung 21 dan 20. Di sisi lain, Van Gaal juga mempertahankan nomor yang sudah menjadi identitas. Mulai dari Virgil van Dijk yang mengenakan nomor punggung 4, Cody Gakpo nomor 8, sampai Steven Bergwijn dengan mengenakan nomor punggung 11. Cristiano Ronaldo turut mengkritik Ralf Rangnick yang saat itu masih menjabat sebagai pelatih MU. Rangnick pun menanggapi kritikan pedas Ronaldo itu dengan santai. Mantan direktur olahraga RB Salzburg itu ingin fokus menukangi timnas Austria dan gak mencampuri urusan lain. Pasalnya dia menilai kalau hal itu bukan merupakan bagian dari tugasnya lagi. Rangnick pun merasa menyerahkan masalah tersebut kepada beberapa staf Manchester United. Next Parabola terpilih sebagai official broadcaster Piala Dunia Qatar 2022 secara live dan eksklusif di seluruh pertandingan. Tidak disiarkan di TV satelit atau direct to home lainnya. Ada 2 pilihan nih yang bisa kamu sesuaikan dengan kebutuhan kamu. Yang pertama ada Next Parabola, TV satelit dengan receiver dan antena parabola yang cuma seukuran piring. Mereka janji bisa menjangkau 17.000 pulau di seluruh Indonesia dengan gambar berkualitas HD. Next Parabola juga punya siaran olahraga lengkap seperti BRI Liga 1,
Liga 2, Premier League, Liga Champions, Europa League, dan masih banyak lagi. Kedua, untuk nonton Piala Dunia, kamu juga bisa pakai Next Video. Kalau Next Video ini cocok untuk kamu yang punya koneksi internet yang lancar. Jadi ini tuh kolaborasi antara Next Parabola dan Video. Next Video ini adalah receiver berbasis Android dan bisa nonton seluruh tayangan terupdate di aplikasi video. Paket berlangganan World Cup 2022 sudah bisa dibeli sekarang. Bisa dibeli di official online store Next Parabola di Bukalapak, Shopee, Tokopedia, Lazada, dan TikTok Shop. Atau bisa juga di aplikasi Next Parabola dan di toko-toko elektronik terdekat. Nonton bola, ingat Next Parabola. Next, ada Manchester United yang melepas mural Cristiano Ronaldo yang berada di markas Old Trafford. Bicara soal Ronaldo, dia dipastikan absen membela timnas Portugal di laga uji coba melawan Nigeria besok. Wawancara Cristiano Ronaldo dengan Piers Morgan kini mulai berbuntut panjang. Kabarnya Manchester United geram dengan sikap yang dilakukan oleh sang mega bintang. Menurut laporan dari Sky Sport News, Setan Merah menghapus mural Ronaldo di Old Trafford. Banyak media yang menyebut kalau The Red Devil akan melepas sang pemain. Sebelumnya pelatih Setan Merah Erik ten Hag juga mengaku sangat geram dengan sikap Ronaldo. Dia bahkan gak ingin memainkan sang bomber di sisa kompetisi musim ini. Kylian Mbappe sempat ingin hengkang dari PSG di musim panas lalu. Akan tapi skuad Les Parisiens menghalangi Mbappe untuk angkat koper dari Parc des Princes. Kini bintang Prancis itu dilaporkan merasa frustasi. Pasalnya menurut laporan Sport Bill, skuad Les Parisiens menunggak gaji sang bomber sejak bulan September lalu. Bahkan di bulan Oktober PSG baru membayarkan setengah dari gaji tersebut. Namun pihak Les Parisiens sendiri mengklaim sudah melunasi gaji sang bomber. Timnas Portugal akan melakoni laga uji coba menghadapi Nigeria besok. Laga uji coba ini bertujuan sebagai ajang pemanasan sebelum Piala Dunia dimulai. Sayangnya pada laga uji coba kali ini, skuad Selecao nggak diperkuat oleh pemain bintangnya. Menurut laporan Fernando Santos, Ronaldo dipastikan absen di laga tersebut. Dilansir dari media Tribuna Expresso, bintang MU itu mengalami gastritis atau sakit lambung. Akibatnya Ronaldo juga absen pada sesi latihan hari ini. Cristiano Ronaldo mengecam berbagai legenda Manchester United termasuk Wayne Rooney. Dia menyebut kalau Rooney iri dengan karirnya saat ini. Selain Rooney, Ronaldo juga turut mengomentari pedas Gary Neville. Ex-bintang Real Madrid itu menuding Neville cuma ingin mencari ketenaran saja. Kritikan pedas Ronaldo itu ditanggapi santai oleh Neville. Dia pun mengunggah foto di Instagram pribadinya dengan raut wajah terheran-heran. Gary Cahill resmi gantung sepatu dari dunia sepak bola di usia 36 tahun. Sedangkan Christopher Nkunku membela Eduardo Camavinga yang dihujat netizen karena dituding menjadi penyebabnya cedera. Gary Cahill resmi mengumumkan gantung sepatu dari dunia sepak bola. Mantan pemain Chelsea itu pensiun pada usia 36 tahun di mana Bournemouth menjadi klub terakhir yang ia bela. Dalam wawancaranya bersama Sky Sport, Cahill bilang kalau ini merupakan keputusan yang berat. Akan tapi dia merasa kalau ini adalah waktu yang tepat untuk pensiun. Selama berkarir sebagai pemain sepak bola, punya sederet prestasi yang gemilang. Dia pernah memenangkan Liga Champions bersama Chelsea di musim 2011-2012 lalu. Christopher Nkunku dipastikan absen membela timnas Prancis di Piala Dunia 2022. Alasannya karena bomber RB Leipzig itu mengalami cedera saat sesi latihan Le Bleu. Hal ini berawal saat Nkunku berduel dengan Eduardo Camavinga. Hasilnya Camavinga pun mendapat banyak hujatan karena dinilai ingin mengakhiri karir Nkunku. Namun penyerang berusia 25 tahun itu langsung membela gelandang Real Madrid tersebut. Nkunku mengaku gak suka dengan orang yang mengkritik Camavinga. Dia menilai kalau Piala Dunia menjadi momen kebersamaan bukanlah perpecahan. Timnas Argentina melanjutkan tren positif mereka di laga uji coba menghadapi Uni Emirat Arab. Pada laga tersebut, skuad La Albiceleste mengakhiri laga dengan kemenangan 0-5. Argentina menutup babak pertama dengan keunggulan telak 0-4. 4 gol itu dicetak lewat Julian Alvarez, Bryce Angel Di Maria, serta 1 gol Lionel Messi. Sementara 1 gol sisanya dicetak lewat Joaquin Correa di menit ke-60 pertandingan. Kemenangan ini pun membuat Argentina tampil gak terkalahkan dalam 36 laga. Berita selanjutnya, Argentina dan Jerman berhasil meraih kemenangan di laga uji coba menjelang Piala Dunia.
Di kabar penutup ada Indonesia yang berniat menjadi tuan rumah Olimpiade di tahun 2036 mendatang. Timnas Jerman melakoni laga uji coba menjelang Piala Dunia 2022. Pada laga uji coba tersebut, skuad Der Panzer mampu menang atas Oman dengan keunggulan tipis 0-1. Satu-satunya gol pada laga ini dicetak lewat Niklas Füllkrug pada menit ke-80 pertandingan. Kemenangan ini menjadi modal bagus bagi anak asuh Hansi Flick. Sebab di Piala Dunia nanti Der Panzer tergabung ke dalam grup E yang diklaim sebagai grup neraka. Mereka harus bersaing dengan Spanyol, Jepang, dan Costa Rica. Piala Dunia 2022 di Qatar banyak menyajikan sejumlah cerita menarik, termasuk para supporter yang hadir langsung menyaksikan tim kesayangannya bertanding. Kabarnya beberapa supporter dari berbagai negara sudah tiba di Qatar. Salah satunya ada supporter timnas Inggris yang sudah menginjakan kaki di negeri Timur Tengah tersebut. Selain Inggris, masih banyak lagi supporter yang hadir, mulai dari Brazil, Spanyol, dan Portugal. Sayangnya banyak yang menyebut kalau Qatar menggunakan supporter bayaran. Gillingham FC berhasil menang atas AFC Velde pada laga putaran pertama FA Cup. Pertandingan ini merupakan laga replay dari laga sebelumnya yang berakhir imbang. Tapi yang dibela Alkan Bagot ini berhasil menang dengan keunggulan tipis 1-0. Satu-satunya gol pada laga ini dicetak lewat Lewis Walker pada menit ke-43 pertandingan. Di laga ini Bagot juga bermain penuh selama 90 menit. Sayangnya bek timnas Indonesia itu harus menerima kartu kuning pada menit ke-48. Indonesia dikabarkan siap untuk mengajukan diri menjadi tuan rumah Olimpiade 2036. Kabar itu disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia yakni Joko Widodo. Rencananya pesta olahraga ini akan digelar di ibu kota Nusantara baru. Artinya Penajam Pasar Utara bakal menjadi tuan rumah pada event akbar tersebut. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo di acara konferensi pers G20 di Hotel Apurva Kempinski, Bali. Guys, kita baca komentar ini dari Kecap Bango FC. Harry Maguire cocok tuh main di Serie A. Guys, menurut kalian Harry Maguire bagusnya di klub apa? Komen di bawah ya, sampai jumpa!